Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai sahabat religi dimanapun kalian berada, hari ini kita kembali lagi di podcast Asta Aksi Ramadan, implementasi dakwah ramah kemanusiaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Di tempat kita berbagi ilmu, berbincang, lalu menggali wawasan tentang isu-isu keagamaan atau pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama. Kemudian semoga sahabat religi sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada sesi kali ini kita kembali lagi di podcast Asta Aksi Ramadan dengan sebuah topik yang sangat menarik bersama narasumber kita yang luar biasa, di mana topik ini akan dibawakan oleh Ibu Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar dengan judul materi Peran Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Jadi kami memperkenalkan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, Ibu Haji Suryani SAG. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Haji Suryani SAG untuk mengupas materinya lebih lanjut. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam religi yang kami muliakan dan yang kami banggakan di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yashal ladzina law taraku min halfihim suryatan di'afa hafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Terima kasih pada moderator memberikan kesempatan pada kami, di mana judul yang diberikan adalah peran PD Pesantren dan dalam pengembangan pesantren ramah anak. Ya, kita melihat dulu dari pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan yang tertua dan terbesar dan terbanyak di Indonesia. Ini adalah merupakan pondok pesantren yang sangat signifikan dilihat dari masyarakat sekarang ini. Faktanya jumlah pondok pesantren dan santri dan pendidik itu adalah sangat-sangat signifikan di dalam masyarakat dan sangat mempunyai peran kunci dalam mengembangkan pendidikan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Selayar, terutama pada untuk mengembangkan namanya pengembangan dan anti kekerasan, di mana adanya peran pondok pesantren dalam pengembangan pesantren ini merupakan peran yang sangat berguna bagi kita untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak kami yang ada di pondok pesantren. Sejatinya pondok pesantren itu adalah pondok pendidikan lembaga anak yang ramah anak. Nah, itu memang sejak awal pesantren itu adalah diberikan kesempatan untuk tempat pendidikan yang moral dan agama, serta dengan yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi moral yang sangat tinggi. Nah, ustaz yang ada dan pembinanya itu adalah mempunyai moral dan yang sangat tinggi, sehingga dia diberi kesempatan oleh masyarakat dan orang tuanya untuk membina dan membimbing anak-anaknya di dalam pondok pesantren. Ini menjadi pengembangan utama bagi kita agar supaya masyarakat dan orang tua itu bisa mempercayai yang ada di pondok pesantren tersebut. Pembinaan pondok pesantren yang ada itu adalah sangat-sangat membagi bagi kita agar supaya menjadi citra yang ada di pondok pesantren. Nah, ini pengembangan pondok pesantren yang ada pada sekarang ini adalah itu digagas oleh
Menteri Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Kementerian Agama itu dipicu karena banyaknya kejadian-kejadian yang ada kita lihat di masyarakat, yang ada kita lihat di televisi, yang kita baca di medsos, itu kejadian-kejadian terkait dengan tindak kekerasan yang banyak, yang banyak dibully sama siswa dan siswa, ada yang dibully sama pembina dengan anak siswa, ada yang dibully dengan pendidik dengan siswa, sehingga inilah yang menjadi peran bagi kita untuk bagaimana agar supaya anak-anak kita tidak ada istilah pembuli di dalam untuk pondok pesantren. Kaum muslimin yang kami banggakan, kita ketahui bahwa peran pondok pesantren yang ada pada kami ini, yang pertama-tama itu kita laksanakan adalah ada namanya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren, maka Menteri Agama memberikan regulasi terkait dengan pengembangan pondok pesantren ramah anak. Nah, ini dengan adanya regulasi yang diterbitkan itu yang namanya adalah Peta Jalan Pengembangan Pondok Pesantren. Tujuan daripada peta jalan pondok pesantren ini adalah untuk menjadikan panduan di dalam pondok pesantren, untuk menjadikan panduan sebagai pembina, untuk menjadikan panduan sebagai pendidik, untuk menjadikan panduan sebagai pengasuh, agar supaya pondok pesantren itu bisa ditingkatkan, agar supaya pondok pesantren itu menjadi pondok pesantren yang aman dan nyaman di dalam pondok pesantren tersebut. Di dalam peta jalan pondok pesantren ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu keteladanan sikap Islami. Mampu kita memberikan komitmen untuk menjadi teladan di dalam pondok pesantren. Pondok pesantren itu harus mempunyai keteladanan agar supaya anak-anak kita menjadi contoh, menjadikan contoh agar supaya menjadi kiai. Kiai itu adalah sebagai idola kita untuk menjadikan anak kita supaya dia bisa meniru sehingga dia menjadi mahir dalam pondok pesantren tersebut. Yang kedua yaitu berkomitmen pada pendidikan agama. Kita sebagai pondok pesantren itu harus ada komitmen untuk mencintai dunia pendidikan, di mana agar supaya anak kita memenuhi kualifikasi yang ada di dalam pendidikan tersebut. Dan begitu juga dengan pendidik harus mampu menjadi pendidik yang kompeten, yang mahir, agar supaya apa yang dia sampaikan kepada anak santrinya itu bisa dipahami secara menyeluruh. Itu yang menjadi yang ketiga yaitu memberikan perlindungan aman dan nyaman. Ini juga menjadi perlu bagi kita sebagai pengasuh di dalam, agar supaya anak-anak santri yang ada di dalam itu dia merasa aman, nyaman. Dan ini kita melihat bahwa pondok pesantren itu adalah heterogen. Heterogen artinya itu santri itu adalah santri yang berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh. Jadi pembina dan pendidik di dalam itu harus mampu memberikan pelayanan yang sama, memberikan pelayanan yang terbaik, agar supaya santri tidak merasa dicekilkan, santri tidak merasa tidak merasa disayang bersama. Sehingga itu perlu kita menjadi kompeten di dalam, agar supaya anak-anak kita memberikan sama-sama untuk pelayanan yang baik. Yang kedua itu adalah yang kita lakukan sebagai peran kita sebagai pondok pesantren, yaitu membentuk satgas. Ini satgas, satuan tugas ini adalah di dalam pembentukan SK satgas itu adalah ada dari Kementerian Agama, ada dari pimpinan pondok pesantren, ada dari pendidik dan pengasuh. Tujuannya ini adalah untuk memberikan sosialisasi atau untuk berkomunikasi kepada pondok pesantren yang akan terlibat dengan kekerasan. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada korban yang ada di pondok pesantren. Dan yang ketiga adalah memberikan bantuan hukum kepada pondok pesantren yang terlibat dengan tindak kekerasan. Yang terkait dengan tadi itu satgas itu adalah bersosialisasi terkait dengan pondok pesantren ramah anak di sekitar masyarakat dan di sekitar lingkungan pondok pesantren.
Itulah yang menjadi tugas pokok kami di pondok pesantren untuk mengembangkan bagaimana pondok pesantren itu menjadi pengembangan yang rasa aman. Ya, saya kira itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai apa peran pendidikan diniyah dan pondok pesantren dalam pengembangan pesantren yang ramah anak. Baik Ibu, ada sedikit pertanyaan mungkin yang tidak sempat tadi dikupas pada saat penjelasan materi tentang mengenai visi misi dari pondok pesantren itu sendiri. Nah, Ibu, apakah ada visi misi tertentu dari pondok pesantren, kemudian khususnya kepada Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar ini dalam pengembangan pesantren ramah anak? Terima kasih. Terkait dengan lahirnya undang-undang dengan nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren, maka pondok pesantren itu membuat visi dan misi yaitu membangun sumber daya manusia Indonesia ke depannya, termasuk santri dan menahan terkait dengan pergaulan bebas, termasuk dengan generasi yang tangguh. Kenapa harus menjadi generasi yang tangguh di dalam pondok pesantren? Karena kita mengetahui bahwa anak-anak kita kalau memasukkan di dalam pondok pesantren itu harus menjadi kuat, digembel menjadi agar supaya anak itu menjadi kuat, menjadi generasi yang tangguh. Sebagaimana dalam firman Al-Quran tadi yang saya bacakan bahwa dalam surah An-Nisa ayat 9 yang mengatakan bahwa wal yasyalladzina law taraku min halfihim suriyatan hafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Artinya janganlah kamu tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Lemah di sini adalah ada beberapa hal yang kita perhatikan, yaitu lemah fisik, lemah jiwa, lemah agama, dan lemah harta, dan lemah akal. Nah, inilah yang menjadi perlu bagi kita sebagai orang tua dan guru, agar supaya anak-anak kita menjadi tangguh. Jangan kita biarkan anak kita menjadi lemah. Karena kenapa? Ketika anak kita lemah, maka masa depan itu akan menjadi lemah juga. Kenapa harus kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi tangguh, agar supaya dia bisa menghadapi tantangan sama yang sangat besar untuk kita ke depannya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai penerus bangsa, itu harus kita mempersiapkan anak kita menjadi generasi yang tangguh. Disitulah peran kita, bagaimana anak kita menjadi tangguh, bagaimana anak kita di dalam pondok pesantren mendidik yang mahir, agar supaya menjadi keluar anak yang menjadi anak tangguh. Sedangkan visi Kementerian Agama itu adalah di dalam pengembangan pondok pesantren ramah anak adalah terwujudnya pondok pesantren yang melahirkan santri mutafikun fiddin, artinya melahirkan santri yang ahli agama. Dia juga bisa berkontribusi pada masyarakat, dia berkontribusi kepada lingkungannya. Dan juga itu pondok pesantren itu dijadikan sebagai fungsi pendidikan, sebagai dakwah, dan dijadikan sebagai fungsi pendidikan sebagai rahmatan lil alamin. Ini kenapa mesti dijadikan sebagai fungsi pendidikan rahmatan lil alamin? Karena itulah menjadikan rasa kasih sayang di dalamnya. Karena mungkin Menteri Agama menciptakan namanya kurikulum cinta. Disinilah menjadikan bagaimana kita di dalam pondok pesantren itu bisa memberikan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu kan di dalamnya serba mencintai, serba menyayangi, agar supaya anak-anak kita merasa nyaman dan merasa mengingat kita untuk menyenangkan bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi enak, bisa menjadi nyaman, dan bisa diterima oleh anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Baik Ibu, ada juga pertanyaan lagi. Khusus di Kepulauan Selayar ini sendiri Bu, kan sudah ada beberapa pondok pesantren ya yang berdiri di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, menurut Ibu, apakah seluruh pondok pesantren yang ada di Kepulauan Selayar ini sudah memenuhi kriteria pesantren ramah anak, agar orang tua di luar sana yang khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ragu untuk melanjutkan pendidikan anaknya di pondok pesantren yang ada di Kepulauan Selayar? Terima kasih pada moderator.
terkait dengan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar ini, ada beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Selayar ini, ada berjumlah 7, yang ada izin operasionalnya adalah 4, yang 3 sementara berproses. Yang mana ini yang pertama adalah di Babu Salam di Matalalang, yang kedua adalah di namanya pesantren Abdul Qadir di Pelabungi, yang ketiga adalah pesantren Darul Alam di Darul Ulum yang ada di Jampea, yang ketiga adalah pesantren Darussalam di Rajuni di Pasir Maran di Ketakak Bonerate. Ini adalah ada 4, yang 3 yang belum keluar izin operasionalnya, itu sementara kita rilis agar supaya mudah-mudahan itu secepatnya bisa keluar izin operasionalnya. Ini kriteria pondok pesantren itu adalah memang itu harus perlu. Kenapa? Karena ketika tidak menjadikan kriteria, maka pondok pesantren kita tidak bisa menilai apakah dia sudah berhasil atau tidaknya. Nah, di dalam kriteria pondok pesantren itu, yang pertama-tama kita harus lihat adalah pengasuhnya. Kepengasuhan, bagaimana mengasuh anak-anak yang ada di dalamnya, karena pola asuh itulah yang menjadi tolak ukur apakah keberhasilan dalam pondok pesantren itu berhasil atau tidaknya. Seperti apalah anak-anak pola asuh kita untuk memberikan kasih sayang, pola asuh untuk mendidik anak-anak bagaimana menerima materi, pola asuh bagaimana menyayangi anak-anak yang sama satu dengan yang lain. Karena kenapa di dalam pondok pesantren itu ada beberapa hal apa yang saya tadi sampaikan, bahwa anak-anak itu tidak sama semua, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Bahkan pondok pesantren itu ada pengasuh yang khusus, namanya pengasuh disabilitas. Jadi kita harus mengkhususkan ini pengasuh yang disabilitas, karena agar supaya dia juga merasa nyaman menerima, karena dia menganggap bahwa dia diistimewakan, sehingga dia mampu menerima materi-materi yang dia sampaikan secara nyaman. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana itu pondok pesantren menjadi pendidikan yang aman. Artinya apa? Pengasuh itu harus mempunyai kriteria di dalamnya agar supaya dia menjadi contoh di dalamnya. Dia harus mempunyai komitmen, mempunyai teladan di dalamnya, mempunyai komitmen dan harus memberikan kenyamanan yang terbaik. Bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau dia terlambat, bagaimana kalau dia tidak masuk di ruangan, bagaimana caranya agar supaya kita memberikan pelayanan kepada santri itu yang tidak masuk di ruangan, yang sakit, bagaimana di asramanya, harus kita memperhatikan. Nah, pengasuh inilah yang menjadi moderator di dalam pondok pesantren tersebut, karena dialah yang mengetahui di pesantren bagaimana, di asrama bagaimana keadaannya, di dalam lingkungan masjid bagaimana lingkungannya, bagaimana kalau dia mengajar di kelas. Itulah yang semua yang tugasnya sebagai pengasuh yang ada di dalamnya. Ya, saya kira itu. Kalau misalnya di bagian seksi ibu sendiri ini, pendidikan diniyah dan pondok pesantren Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, apakah ada cara khusus dalam mengawasi pesantren-pesantren tersebut supaya bisa memenuhi indikator-indikator yang tadi Ibu sebutkan tersebut? Terima kasih. Sebenarnya pada prinsipnya dalam 4 indikator tadi itu adalah harus yang kita perhatikan. Pada prinsipnya adalah yang pertama-tama itu tidak ada diskriminasi. Di dalam pondok pesantren itu yang pertama kita haruskan adalah tidak ada diskriminasi. Kenapa harus tidak ada diskriminasi? Karena ketika anak-anak mendengarkan ada satu temannya yang didiskriminasi atau menjadi kekerasan, semua santri merasa takut, semua merasa tidak aman, semua merasa ingin melarikan diri, mungkin akan melaporkan kepada orang tuanya. Padahal orang tua ini sudah 100%, 95% menyerahkan kepada santri untuk mendidik anaknya yang ada di dalam pondok pesantren. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi kita agar supaya bagaimana pondok pesantren itu menjadi rasa aman. Dan inilah juga menjadi bagaimana pondok pesantren itu menjadikan kurikulum yang terbaik, memberikan kurikulum bagaimana kurikulumnya yang ada di dalam pondok pesantren agar supaya dia diterima. Karena kenapa? Metode pembelajaran itu juga harus perlu di dalam pondok pesantren.
Janganlah kita memberikan kurikulum model pembelajaran itu seperti tahun-tahun yang kita belajar, tahun masa-masa kita, masa-masa 20 tahun yang lalu. Kita beda dengan pembelajaran model-model yang saya sekarang ini yang ada di siswa-siswa. Hadis yang mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum mahlukuna di zaman gairat zamani. Didiklah anak-anakmu pada zamannya, karena dia akan hidup di zamannya, bukan dia akan hidup di zamanmu. Nah, inilah yang menjadi problem bagi kita. Kita harus mendidik anak-anak yang sekarang ini dengan zamannya sendiri, bukan pada zaman kita. Biasa kita mengatakan bahwa saya dulu sudah seperti itu waktu diajar. Padahal itu bukan zaman kita, yang harus kita perhatikan. Bisa diberikan pembelajaran, akan tetapi kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk mengikuti apa model pembelajaran kita pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, inilah juga menjadi beban bagi kita, karena tidak segampang itu kita membalikan telapak tangan yang semudah itu. Nah, memang pendidikan itu adalah elastik, berubah-berubah. Saya bisa memberikan contoh bahwa begini. Pada tahun sebelumnya 20 tahun yang lalu itu adalah bisa saja mustahil, akan tetapi pada tahun sekarang ini 5 tahun yang akan datang itu dianggap biasa-biasa saja. Pada 20 tahun yang lalu itu dianggap istimewa, akan tetapi pada 5 tahun yang akan datang ini dianggap biasa mudah. Bisa saya contohkan begini. Pada 20 tahun yang lalu tingkatan SMA itu dianggap mudah, dicari-cari agar supaya dia bisa menjadi pegawai. Akan tetapi kalau kita mencari sekarang ini, tamatan SMA itu tidak dianggap biasa-biasa saja, bahkan tidak dianggap berarti kecuali bagi yang honorer. Akan tetapi kalau dianggap jadi PNS itu sudah dianggap mustahil, karena sudah ada persyaratan bahwa yang menjadi PNS itu adalah sarjana, bukan lagi tamatan SMA. Jadi memang ini pendidikan ilmu itu adalah elastik, berubah sesuai dengan perubahan zaman. Jadi untuk menentukan perubahan zaman itu adalah harus kita mampu juga mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Tidak berarti harus kita memberikan pengalaman, akan tetapi tidak kita menuntut untuk mengikuti apa yang kita laksanakan pada waktu masa-masa kita. Saya kira itu. Tentunya kemudian dengan penjelasan Ibu tadi berarti dalam mewujudkan pesantren yang ramah anak, tentunya kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari santri dan santriwati itu sendiri yang sesuai dengan zamannya, yang tidak boleh kita memaksakan kehendak kita dengan mengajar mereka sesuai dengan apa yang kita alami pada saat dulu. Jadi harus diikuti sesuai dengan zamannya supaya mereka pun merasa nyaman, merasa tentram, merasa aman di dalam lingkungan pondok pesantren. Ya, mungkin kalau di lingkungan Kepulauan Selayar itu sendiri, di Kemenak Kepulauan Selayar itu sendiri, tentunya pasti sering melakukan monitoring ya ke pesantren-pesantren tersebut ya Ibu ya, supaya indikator-indikator dari pesantren ramah anak ini bisa tercapai di masing-masing pondok pesantren yang sudah memiliki izin operasional ataupun yang masih sementara proses mengajukan izin operasional. Kemudian Ibu, apa harapan Ibu dalam mengimplementasikan pesantren ramah anak ini, khususnya di lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar? Terima kasih. Harapan kami sebagai di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu kami mengharapkan seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar ini, baik yang ada izin operasionalnya maupun yang belum ada izin operasionalnya, bisa menjadikan santri itu menjadi merasa aman di dalam pondok pesantren, bisa menyatukan pondok pesantren santri yang satu dengan yang lainnya. Yang kenapa kita harus menentukan bahwa pesantren itu harus merasa nyaman di dalamnya, karena itulah yang pertama, ketika anak-anak yang di dalamnya itu tidak merasa nyaman, pasti dia tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang nyaman juga. Artinya nyaman, aman, dan enak, itu yang utama. Karena itulah yang utama kenapa pemerintah betul-betul menerbitkan namanya undang-undang dan peta jalan pondok pesantren, karena melihat dari kasus
kasus-kasus yang ada dilihat di apa, kita melihat di televisi, melihat dari medsos, itu kejadian-kejadian kekerasan dan bully itu betul-betul di dalam pondok pesantren dan bahkan di sekolah-sekolah lain. Padahal itu kalau sejak awal itu pondok pesantren itu memang dari awal ramah anak, akan tetapi mungkin karena perubahan zaman sekarang ini sehingga bully-bully itu dengan kekerasan itu sudah masuk di dalam pondok pesantren. Jadi kami mengharapkan agar supaya pesantren ini menjadi pondok pesantren ramah anak, yang kami siapkan agar supaya ini anak-anak menjadi siap belajar dan menjadi pengalaman yang kaya dengan bisa meningkatkan prestasi bekerja, prestasi belajar, agar supaya menjadi lahir dengan mutafakin fiddin, artinya menjadi santri yang ahli agama. Nah, kita mengharapkan bahwa santri yang ada di pondok pesantren itu ketika dia akan selesai di dalam pondok pesantren itu, dia menjadi mahir, dia menjadi ahli fikih fiddin, dia menjadi mahabbah, dia menjadi amanah, dan dia menjadi tawaddu. Artinya apa? Dia harus memperlihatkan di lingkungan masyarakat bahwa dia sudah mahabbah, dia mencintai, dia merasa kasih sayang, dia menjadi amanah, dia menjadi jujur, dia menjadi istiqamah, dan dia merasa tawaddu di dalam segala sesuatu yang dia laksanakan, dan dia bisa berkontribusi di lingkungan masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya kira itu. Jadi ya, kesimpulan pada hari ini mungkin dalam mewujudkan pesantren yang ramah anak, tentunya bukan cuma satu sisi saja yang harus dilihat, harus kedua belah pihak, baik itu dari pondok pesantrennya sendiri maupun dari santrinya, karena bukan hanya satu pihak saja yang merasakan, tapi keduanya. Jadi ketika santri itu sudah merasa nyaman, tentunya pasti pelayanan yang diberikan oleh pondok pesantrennya itu nyaman pula. Nah, dan dalam pengawasan itu untuk menghindari seperti kekerasan dan sebagainya, bully yang marak terjadi mungkin di lingkungan pondok pesantren ini harus juga kerap melakukan pengawasan kepada santri-santrinya agar perilaku tersebut tidak terjadi di lingkungan pondok pesantren, sehingga santri-santri semuanya merasa aman dan nyaman. Baiklah Ibu Hajah Suryani SAG yang telah membersamai kita pada hari ini. Sungguh sangat luar biasa materi yang ada pada sesi hari ini, yaitu peran pondok pesantren dan pendidikan dinia dalam pengembangan pesantren ramah anak. Terima kasih Ibu atas ilmu dan insight-nya yang luar biasa. Baik sahabat religi, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan nantikan sesi-sesi selanjutnya yang tidak kalah menarik lainnya, dan membawa inspirasi bagi kita semua. Kami dari podcast Asta Aksi Ramadan, saya Anjang Rini sebagai host pada hari ini bersama narasumber kita Ibu Hajah Suryani SAG, mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku dari kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.